Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu dimudahkan segala pekerjaannya, urusannya, dan apapun itu yang berhubungan dengan kehidupan. Senang sekali saya Oke Sandi bisa kembali menyapa Anda dalam iBreak edisi hari ini, yang tentu kita akan membahas terkait dengan berbagai macam hal, persoalan yang sedang dihadapi oleh kota pahlawan tercinta, kota Surabaya. Kita sama-sama tahu bahwa Wali Kota Surabaya, Cak Eri Cahyadi, pernah mengatakan bahwa untuk membangun kota Surabaya yang besar ini, kota terbesar kedua di Indonesia, bahkan mungkin pertama karena Jakarta adalah provinsi, itu memang kita memiliki masyarakat yang beragam sekali, heterogen. Nah, butuh bantuan dari masyarakat pula, tidak hanya pemerintah saja untuk bisa membangun kota ini, untuk bisa mengentaskan kemiskinan, mengentaskan pengangguran, dan juga menggalakkan pendidikan. Nah, butuh bantuan masyarakat untuk saling bahu-membahu. Satu di antaranya adalah di bidang ekonomi, kita mengenal ada yang namanya BKM, Badan Keswadaan Masyarakat. Nah, ini tugasnya juga salah satu di antaranya adalah untuk mengendalikan kemiskinan di tingkat masyarakat terendah, yaitu kelurahan. Nah, namun katanya ada informasi yang mengatakan bahwa kini pahlawan ekonomi BKM ini sedang terlupakan. Seperti apa kabarnya dan terlupakan yang seperti apa yang dirasakan? Kita akan bahas dengan dua narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Ada Pak Baktiono, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Baktiono. Selamat pagi Mas Sehat Alfi. nggih? Sehat. Alhamdulillah. Ada juga Pak Arief Muryanto. Dalam hal ini adalah Ketua FKA BKM Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Arief. Pagi Mas. Sehat nggih? Siap. Alhamdulillah. Forum Komunikasi Antar BKM, Badan Keswadayaan Masyarakat. Pak Arief, mungkin boleh sedikit diceritakan kepada masyarakat atau pemirsa di rumah, BKM ini apa, dibentuknya seperti apa, dan tugasnya meliputi apa saja Pak Arief? Ya, terima kasih Mas. Untuk BKM mungkin masyarakat masih awan untuk tentang ini karena pada waktu pembentukan tahun 2000 itu banyak orang yang belum mengerti tentang BKM. BKM itu adalah Badan Keswadayaan Masyarakat yang mana pada tahun 2000 itu telah terbentuklah BKM-BKM itu di tiap kelurahan. Yeah. Yang notabene ada 153 BKM. Yang mana BKM itu bergerak di tiga daya, tridaya, yaitu ada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada waktu itu kita masih ada dana dari Bank Dunia yang dikelola oleh pusat, yang mana sejak ada program yang pertama P2KP diteruskan dengan NUSSP, kemudian ada PNPN Mandiri, dan juga baru tahun 2015 itu ada namanya program Kotaku yang dikelola oleh Pemkot. Nah, sampai sekarang ini untuk BKM sudah banyak sekali apa yang dikerjakan oleh BKM di tingkat kelurahan. Orang-orang pasti tahu semuanya. Image-nya di luar sana bahwa BKM itu katanya mati suri. Ternyata kami melaksanakan 2 kali kegiatan, ternyata masih banyak BKM-BKM yang eksis di kota Surabaya ini. Iya, begitu ceritanya. Jadi informasinya sudah banyak BKM-BKM di kota Surabaya yang mati suri, namun rupanya memang kalau saya catat terakhir, kegiatan terakhir itu di 7 Mei Pak Nggih, ada halal bihalal antar BKM sekota Surabaya. Iya, betul. Oke, jadi memang itu menjadi salah satu bentuk eksistensi yang menandakan bahwa BKM di kota Surabaya ini masih eksis yang telah dibentuk sejak tahun 2000. Pak Baktiono, bagaimana Anda melihat BKM hari ini? Apakah memang ada yang mengatakan mati suri, tapi Pak Arief mengatakan masih hidup, masih bergeliat. Nah, dari kacamata Anda seperti apa hari ini BKM? Ya, jadi Badan Keswadayaan Masyarakat ini memang juga salah satu unsur di negara ini atau di kota ini, di antaranya juga untuk bisa membuat masyarakat sekitar ini bisa berdikari. Karena dari namanya aja keswadayaan masyarakat. Artinya yang memegang atau yang mereka dipilih dan terpilih menjadi ketua ini memang orang-orang yang mampu, yang paham, yang mengerti, dan juga pelaku, terutama pelaku ekonomi. Sehingga masyarakat di sekitar ini juga mendapat pembinaan, bimbingan, bahkan juga arahan, bahkan juga menjadi fasilitator agar warga masyarakat sekitar ini berdaya. Jadi saya juga berterima kasih ada forum komunikasi BKM ini yang masih dipegang oleh Pak Arief. Ini tidak mudah, dipercaya orang se-Surabaya untuk bisa menjadi ketua BKM se-Kota Surabaya. Dalam hal ini, pemerintah ini juga sudah
mendidik dan melatih. Mendidik melatih melalui organisasi-organisasi perangkat daerah supaya warga kota Surabaya ini juga berdaya. Jadi melalui program pendidikan dan pelatihan termasuk ketenaga kerjaan, wirausaha, ini juga bisa BKM kerjasama dengan pemerintah kota Surabaya. Kerjasamanya ada dengan Dinas Tenaga Kerja Mobilitas Penduduk, sekarang ada Dinas Perdagangan dan Koperasi, itu juga banyak mendidik dan melatih warga untuk bisa mandiri, kalau istilah sekarang, berdiri di kakinya sendiri. Dan pemerintah kota juga memfasilitasi bagaimana cara menyalurkan hasil-hasil produknya tadi, yang sudah mereka mendapat pendidikan dan pelatihan melalui e-Peken. E-Peken itu online-nya pemerintah kota, dan juga ini dibeli ya dengan peraturan wali kota. ASN harus membeli. Dan termasuk OS boleh membeli, jadi outsourcing, maka kontrak, termasuk sekarang ini sepatu yang dipakai mulai wali kota sampai OPD-nya itu juga hasil dari swadaya masyarakat itu. Dan juga makanan dan lain-lain lah, banyak di e-Peken itu, jumlahnya sekarang ratusan mereka yang tergabung dalam e-Pekennya Kota Surabaya. Siap. Jadi semangat pemerintah Kota Surabaya untuk memberdayakan masyarakat yang memang luar biasa tinggi. Terlihat dari bagaimana tadi dikatakan oleh Pak Baktian ada e-Peken yang menjadi fasilitator atau wadah bagi para UMKM di Kota Surabaya untuk bisa menjual produknya dan langsung dibeli oleh ASN ataupun outsourcing semua di lembaga pemerintahan Kota Surabaya. Nah, kita ingin tahu kegiatan yang sudah digalakan oleh BKM ini apa saja, contoh realnya, contoh konkretnya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Saya masih ditemani oleh Pak Baktiono dan juga Pak Arief. Kita bahas terkait dengan BKM, Badan Keswadayaan Masyarakat, yang tadi dikatakan ada tugas tridaya di bidang ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Nah, sekarang kami ingin tahu program real atau kegiatan yang sudah digagas oleh BKM ini apa saja. Pak Arief, boleh diceritakan kepada pemirsa di rumah, kalau tadi masih awam dengan BKM itu apa? Nah, sekarang kegiatan konkret yang sudah dilakukan oleh BKM itu apa saja, Pak? Untuk tridaya tadi, ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Ya, baik Mas. Untuk kegiatan daripada BKM, mulai dari tahun 2000, 2005, 2009, sampai dengan 2019, BKM yang tadi saya katakan bergerak di tridaya itu, yang pertama saya jelaskan dulu mengenai lingkungan. Zamannya waktu PNPN, banyak sekali yang dikerjakan oleh BKM, karena dulunya itu dananya itu dari Bank Dunia, tetapi itu dikelola oleh pemerintah pusat, yang mana banyak hal-hal, baik itu masalah infrastruktur, masalah jamban, masalah jalan-jalan yang ada di lingkungan kelurahan itu untuk bidang lingkungan. Kalau yang bidang sosial, sampai saat ini pun semua BKM itu masih eksis, yaitu masih mempunyai program. Misalnya setiap bulan suci Ramadan, BKM-BKM telah membagikan suatu sembako kepada warga di sekitarnya atau KSM-KSM yang menjadi anggota BKM. Di samping itu, zamannya COVID, tidak tinggal diam BKM, sampai mengadakan semprotan, fogging kemana-mana, ataupun memberikan sumbangan kepada orang-orang yang sakit, yang diisolasi di rumahnya. Dan juga masalah stunting. Jangan dikira untuk BKM kita tidak bergerak, kita itu ya tadi ini banyak semua BKM yang kemarin hasil daripada kita rapat halal bihalal sekaligus konsolidasi secara internal ternyata banyak hal dari BKM-BKM yang saya tahu dan banyak keluhan-keluhan bahwa kita ini tidak diam, Pak, kita itu bergerak. Waktu zamannya stunting pun demikian. Jadi BKM juga ikut andil di dalamnya, kan gitu. Ekonomi sampai sekarang, jadi ada 3 ekonomi yang sekarang ini adalah pengguliran, dana bergulir, yang tiap BKM sekarang ini saya juga tercengah, kaget.
bahwa BKM-BKM di Surabaya ini yang dulunya berjumlah 153 BKM, 60% itu masih eksis. Oke. Masih eksis semuanya. Dan dana itu sampai saya tanyai berapa asetnya? Saya 3,5 M. Situ berapa? 2,5, 1,7. Jadi image yang dikatakan bahwa BKM itu mati suri itu salah besar. Memang banyak BKM yang tidak bergerak untuk PK-nya. Jadi BKM itu pimpinannya kolektif, tidak satu pimpinan, tapi ada 9 sampai 15 pimpinan, yang penting ganjil kan gitu. Oke, baik. Nah, Pak Arief, yang ingin saya tanyakan adalah kalau tadi ada yang mengira bahwa BKM ini mati suri, ternyata tidak, karena 60% dari 153 juga masih aktif. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa BKM ini sekarang sudah terlupakan, itu terlupakan yang seperti apa, Pak Arief? Begini, kalau dulu kita itu masih punya cantolan, artinya itu kita itu masih punya pendamping, dan juga dana-dana dari pusat itu masih turun. Nah, sekarang ini sudah pendamping di tiap-tiap kelurahan sudah tidak ada, dan kita itu tidak itulah. Ini sepertinya BKM itu seperti layangan yang putus. Jadi mau nyantol kemana, ya ini masih limbung. Terombang ambing. Gitu, ya. Kami berharap dari pemerintah kota, kami ini BKM itu merupakan pahlawan ekonomi yang terlupakan. Lah, masalahnya sekarang ini sudah banyak pekerjaan yang dilakukan oleh BKM, tapi sampai saat ini zamannya Bu Risma itu kami masih ada SK Kumuh itu masih dikerjakan, itu pun BKM sanggup mengerjakan. Tahun 2019 kita bekerjasama dengan DLH mengerjakan jamban juga, bisa kan gitu. Baik. Jadi begini Mas, masalah BKM itu yang sekecil yang sekarang itu telah dibina oleh Pak Wali itu UMKM. Anggota daripada BKM KSM itu kelompok swadaya masyarakat, satu KSM itu jumlahnya 5 sampai 10. Lah itu ada tiap-tiap BKM itu lebih 20 sampai dengan 60 KSM. Kalau dihitung-hitung itu berapa orang? Kalau 60 kali 10 sudah 600 tiap-tiap itu. Nah itu semuanya kita bina semuanya. Baik, gitu, siap. Pak Baktiono, tanggapannya. Tadi dikatakan oleh Pak Arief bahwa ternyata dari pendampingan di tiap kecamatan sekarang sudah tidak ada. Dana dari pusat juga sudah tidak bergulir. Betul demikian, Pak Baktiono? Ya, jadi ganti kebijakan kadang tidak nyambung. Makanya, tapi wadahnya masih ada. Jadi wadahnya masih ada, ini kita beri apresiasi yang luar biasa para pengurus BKM, juga forum ini, karena masih, walaupun cantolannya tidak ada, anggarannya juga diberikan, termasuk hal-hal lain pun fasilitasi masih kurang. Tapi aktivitasnya tidak berhenti. Kami di DPRD Kota Surabaya nanti akan kami fasilitasi. Baik nanti di bidang ekonomi kami fasilitasi, termasuk pendidikan pelatihan tadi yang paling menonjolkan pendidikan pelatihan itu, termasuk cara penyalurannya. Kami senang kalau seperti ini karena kadang memang di pemerintah kota itu butuh partner, partner di bawah. Kadang setelah dididik, dilatih dan mendapat sertifikat, berarti mereka kan lulus. Misalnya kalau tadi pendidikan pelatihan untuk membuat makanan, ya kan, bahannya, ya, cara mengelolanya, cara menyalurkan. Dari bahan ini kadang bisa berubah. Nah, dari BKM inilah nanti yang bisa turut serta untuk memberi pembinaan selanjutnya. Tetap konsisten sesuai hasil pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang diberikan. Untuk permasalahan lingkungan akan saya fasilitasi. Pemerintah kota kan juga ada program untuk membangun jamban. Artinya kita saat ini pemerintah kota sejak Bu Risma sampai Pak Erik ini diteruskan program yang bagus ini, tidak membangun ponten lagi atau jamban umum, tapi membangun yaitu jamban di setiap rumah gratis untuk warga yang tidak mampu. Nanti bisa lewat BKM, termasuk pengawasannya. Kadang ada keluhan gitu loh, tidak kurang standar, kurang ini. Nah, fungsi BKM nanti seperti itu. Termasuk di bidang lingkungan. Di bidang lingkungan begitu, di bidang kebersihan itu kan semua sama di situ. Ya, untuk kebersihan lingkungan BKM ini nanti juga menjadi fasilitator
untuk bisa berhubungan dengan dinas atau organisasi perangkat daerah. Baik, memang tanpa bermaksud membanding-bandingkan antara kepala daerah yang sekarang atau dengan yang dulu, memang seringkali ketika kita berganti kepala daerah atau pimpinan selalu ada perubahan regulasi. Nah, barangkali itulah yang sedang dirasakan oleh BKM hari ini. Kalau dulu BKM begitu hidup, nah kalau sekarang di zamannya Pak Eri kita kenal dengan Kampung Padat Karya. Nah, inilah barangkali nanti yang bisa dijembatani oleh kawan-kawan Dewan supaya BKM tetap berdaya menjadi fasilitator untuk bisa memastikan bahwa yang dilakukan tetap konsisten. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Di segmen terakhir, saya ingin langsung kembali ke Pak Arief terlebih dahulu. Pak Arief, ada informasi yang mengatakan bahwa salah satu, entah ini BKM atau KSM, di satu kelurahan di Surabaya, kalau boleh saya sebut di Sumokerto, ada informasi yang mengatakan ingin diambil alih oleh lurahnya. Nah, entah karena apa, entah karena tidak aktif atau seperti apa, tapi kabar ini betul atau tidak, Pak Arief? Iya, itu kemarin juga, lah kebetulan beliaunya juga ada di sini, itu yang ketuanya BKM, koordinator BKM. Oke. Iya, itu betul kemarin memang ada permasalahan seperti itu. Nah, kami juga selaku ketua FKA tidak langsung menjas yang salah si A atau si B, tapi kita cari bagaimana untuk pemecahan yang paling baik. Akhirnya kemarin juga kami arahkan, kami beri arahan, akhirnya ya nun sewu sekarang sudah ada sedikit peningkatan atau ada hasil untuk bermusyawarah. Yang penting kita itu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk itu. Kalau ada nanti lurah semenang-menang mau misalnya wes aksesnya BKM tak tarik untuk ini, ya itu tambah nanti masalah nanti ini. Kami selaku FKA nanti akan memfasilitasi itu semuanya. Yang penting BKM itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi BKM itu adalah kepentingan warga yang ada di kelurahan itu. Nah, karena apa? Semua BKM itu memang yang pertama itu kepercayaan. Yang pertama, yang paling penting itu kepercayaan. Pak Baktiono sering kalau kami ada kegiatan misalnya bakti sosial untuk memberikan sembako kepada warga, mesti beliaunya ikut, kan gitu, Pak Camat dan lainnya. Pak Adi, Ketua DPRD pun ya pernah ikut untuk itu semuanya. Justru pada tahun 2 tahun yang lalu kita juga kami ajak ke Terawas sana untuk halal bihalal juga rapat konsolidasi. Jadi itu bukti bahwa BKM sekarang itu bukan mati suri, tapi BKM yang ada di Surabaya itu masih eksis. Hanya saja Mas, kami ini mengapa kami itu butuh cantolan, karena apa? Nanti semua yang ada di Surabaya ini nanti itu kita bisa bekerja lebih luas. Misalnya kami dicantolkan ke dinas koperasi, oke, nggak ada masalah. Atau di dinas perumahan dan itu dan pemukiman juga oke. Karena semua sektor BKM itu bisa. Itu buktinya ya sudah sudah teruji semuanya sampai sekarang seperti kita ini di BKM Pacar Kembang misalnya. Nah, ini kita juga di bidang ekonomi karena kami punya ada UPL yang bergerak di bidang lingkungan, UPS bergerak di bidang sosial, UPK bergerak di bidang ekonomi keuangan. Jadi ada unit pengelola lingkungan, ada unit pengelola sosial, ada unit pengelola keuangan. Jadi pas komplit. Kalau di koperasi hanya satu ekonomi saja bergulir, tapi kami tidak. Laba bersih kalau di koperasi SHU, kalau di kita laba bersih, kita kembalikan lagi ke warga. Jadi bukan untuk kepentingan pimpinan, tapi untuk kepentingan kita kembalikan lagi. Akhirnya sampai sekarang seperti kita ini masih eksis karena dipercaya oleh masyarakat. Dan masyarakat merasakan itu semuanya. Lah untuk itu kami mengharapkan semuanya ini dari pihak-pihak terkait, nanti difasilitasi oleh Dewan, nanti bagaimana kita itu bisa bertemu sama Pak Wali Kota atau nanti duduk bersama-sama, caranya bagaimana kita rembuk bersama-sama gitu. Baik. Pak Baktiono, seperti apa nanti dorongan yang akan dibantu oleh kawan-kawan Dewan? Tadi Pak Arief mengatakan butuh cantolan supaya tahu arahnya akan kemana BKM ini. Nah, supaya juga barangkali kalau dulu di zamannya kepala daerah sebelumnya ada dana bergulir dari pusat, ada pendampingan, itu juga masih bisa terrealisasi. Saat ini apa yang akan Dewan lakukan, Pak?
Ya, kami akan memberi fasilitasi kepada forum komunikasi BKM agar nanti bisa nyambung dan secara langsung bisa berhubungan dengan kepala-kepala dinas dan kepala-kepala organisasi perangkat daerah, baik di bidang perekonomian, jadi nanti bisa nyambung langsung dan juga memfasilitasi masyarakat agar apa, mereka yang di masyarakat ini yang kurang berdaya nanti bisa diperdayakan kembali untuk bisa mereka berdikari. Paling tidak kalau sudah bisa berdikari, difasilitasi BKM, tidak menjadi bebannya pemerintah kota. Berikutnya di bidang sosial pun demikian. Banyak kalau saya lihat di bidang sosial Pak Arief dan kawan-kawan ini memberi informasi, memberi bimbingan, juga menyampaikan kalau orang yang tidak mampu, orang yang sakit, termasuk sekolah dan lain sebagainya. Jadi mereka pun ini secara aktif untuk melakukan itu. Nanti di bidang lingkungan hidup, wah ini tidak mudah juga ya, untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan di lingkungan. Akan saya fasilitasi semua. Dari sekian yang disampaikan tadi, itu kebetulan juga, dan bukan kebetulan, memang di bidang kami. Tinggal nanti bagaimana kami mengarahkan bisa nanti berhubungan dan mereka mendapat fasilitas melalui BKM. Ini tidak mudah kalau tidak mendapat kepercayaan oleh warga masyarakat. Betul. Tentu ya sudah diganti. Makanya ini kepercayaan yang luar biasa bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kota untuk bisa membangkitkan warga masyarakat nanti bisa berdaya, bisa berdikari, bisa mandiri dan tidak tergantung lagi kepada pemerintah karena mereka sudah berdikari. Pemerintah tugasnya termasuk DPRD Kota Surabaya, wali kota, memfasilitasi. Forumnya sudah ada. Betul. Iya kan? Aplikasinya sudah ada. Nah, tinggal saluran tadi masyarakat yang masih belum, banyak kan masyarakat masih belum bisa berdaya karena bagaimana cara penyalurannya tadi. Melalui BKM ini nanti akan lebih bergeliat lagi di masyarakat yang di bawah. Amin. Tentu memang tadi dikatakan oleh Pak Baktiono, seringkali sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah kota khawatirnya begitu sudah lulus, sudah tidak ada semangat untuk melanjutkan. Nah, ini nanti bisa dimonitoring, bisa dievaluasi oleh BKM, yang mana juga supaya memastikan semuanya tetap konsisten. Terakhir, Pak Arief, monggo, apa yang ingin disampaikan? Harapan terbesar dari BKM saat ini, entah kepada BKM-BKM lain di Kota Surabaya atau barangkali untuk pemerintah kota, monggo, silakan Pak Arief. Iya, terima kasih Mas. Harapan kami yang pertama, ya tadi yang sudah saya sampaikan, kami hanya menginginkan untuk cantolan ke dinas terkait. Kami juga siap, kita itu dicantolkan ke dinas apapun, kita itu juga sudah siap dan mampu kan kita ini. Yang kedua, agar nantinya itu Pemkot, pemerintah kota itu mengerti tentang keadaan BKM yang sebenarnya. Koperasi aja itu mempunyai suatu wadah ya, dinas koperasi. Lah, di BKM itu sebenarnya melebihi koperasi. Mengapa aset yang begitu besarnya di BKM itu, kalau dihitung-hitung yang saya tadi sudah sampaikan, BKM A ini asetnya sekian, BKM ini asetnya, itu berapa yang harus kita itu. Mumpung ini masih belum terlanjur untuk BKM itu dilupakan oleh orang-orang yang di atas sana, mumpung ini keberadaan BKM tetap eksis, kami mohon untuk perhatian dari pihak pemerintah agar nanti ke depan BKM itu ada pembimbingnya, ada pendampingnya, dan ada cantolannya begitu. Kalau dilihat misalnya KSM yang ada di BKM itu misalnya 60. Nah, kalau dikalikan dengan misalnya minimal misalnya 6 orang setiap KSM, 6 kali 60 sudah berapa misalnya. Itu paling minim, sudah hampir 400 lah. Kalau 400 dikalikan BKM yang di Surabaya misalnya 90, sudah berapa orang yang kita berdayakan, sudah berapa orang yang kita fasilitasi, baik itu masalah ekonomi, masalah sosialnya, dan juga masalah lingkungannya. Kami hanya minim. Ada RW yang balik RW-nya itu misalnya rusak,
itunya pintunya, ya kami juga tidak tinggal diam, kami Oke, juga baik. itu sampai seperti itu kami lakukan begitu. Baik, Jadi, siap. iya. Harapan terbesar di BKM adalah supaya nanti ada cantolan paling tidak dari pemerintah Kota Surabaya, kejelasan harus diarahkan kemana. Pak Baktiono, terakhir singkat saja pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, monggo. Ya, untuk forum komunikasi BKM se-Surabaya, dan kami memberi penghargaan karena mungkin ini satu-satunya juga di Kota Surabaya yang cukup aktif walaupun di pusat sekarang karena ganti pemerintahan, cantolannya mungkin sudah putus, tapi di bawah masih bergerak. Kami di DPRD Kota Surabaya nanti bersama Cak Eri Cahyadi akan menjadi fasilitator mereka, agar mereka tetap bergeliat, tetap menjadi dinamisator untuk bisa tetap dinamis di warga masyarakat ini, untuk tetap bisa berdaya dan berdikari seperti nama Badan Keswadayaan Masyarakat. Siap. Satu lagi Mas, Singkat saja Pak Anggi, Iya. singkat saja, kita sudah habis. Saat ini untuk BKM kan tidak ada pendampingnya. Otomatis sekarang FKA, Forum Komunikasi Antar BKM ini yang menjadi BKM semuanya ini, menjadi wadah BKM se-Surabaya, menjadi pendamping. Lah ini kalau kita ini nanti semua kita ambil itu semuanya, itu terlalu berat. Kalau nantinya pemerintah ikut serta di dalamnya, saya kira nanti lebih ringan dan nanti lebih mudah kita berkarya lagi. Itu Siap. mungkin gitu ya. Itu harapan terbesar disampaikan oleh Pak Arief selaku Ketua FKA BKM se-Kota Surabaya. Memang kegiatannya sudah banyak, mulai dari stunting, COVID-19, dan juga kegiatan lingkungan. Ini menjadi bukti bahwa BKM bisa menjadi pahlawan ekonomi Kota Surabaya yang barangkali saat ini sedang terlupakan. Semoga nanti tidak lama bisa kembali bergeliat di Kota Pahlawan tercinta. Terima kasih, matur nuwun Pak Baktiono, Pak Arief sudah ke studio kami. Dan pemirsa, saya Oker Sandi juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda menyaksikan iBreak edisi hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.